Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, sehat selalu untuk semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Mahasiswa, mahasiswi, baik kelas reguler, pagi maupun reguler sore. Selamat pagi dan selamat sore nih untuk reguler sorenya. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang ini di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar akuntansi manajemen di dasar akuntansi manajemen. Ada tujuan, ada ruang lingkup daripada akuntansi manajemen. Yang mana akuntansi manajemen itu seimbang antara teorinya dengan penghitungannya. Jadi tidak melulu menghitung terus. Dan di akuntansi manajemen ini sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengambil karya ilmiah, mengambil judul untuk penelitiannya. Nih, kalau di akuntansi diantaranya ada harga pokok produk, ada activity based costing, ada balance scorecard, ada FIFO, LIFO, gitu ya. Tapi kalau di dan lain-lain sebagainya masih banyak lagi. Dan juga di manajemen ada pengambilan keputusan, pengambilan pembelian ya, keputusan pembelian maksudnya. Kemudian ada strategi pemasaran. Kemudian jenis daripada pelayanan itu nanti juga ada di manajemen ini, di akuntansi manajemen. Jadi memang banyak sekali ya kalau mau ngambil judul itu banyak di sini, di akuntansi manajemen ini sering ya. Di antaranya seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk materi yang kedua ini banyak ya, banyak. Sub pokok bahasanya juga cukup banyak. Nah, di sini saya ambil poin-poinnya saja, pokoknya saja, karena banyak dan saya ambil yang tidak terlalu rumit, agar pemahaman rekan-rekan semuanya juga bisa terangkum ya. Ini dari deskripsi mata kuliah atau gambarannya. Gambarannya untuk akuntansi manajemen ini pokok bahasanya ada klasifikasi biaya, ada perilaku biaya, pembebanan produk, perencanaan, pengendalian, manajemen, pengambilan keputusan manajemen. Jadi ini memang untuk akuntansi dan manajemennya ini sangat mengena sekali. Kita bisa mengklasifikasikan mana ini yang bagian akuntansi, mana yang bagian manajemennya. Tidak menutup kemungkinan jurusan manajemen tahu di pembelajaran akuntansi. Ya. Dan sebaliknya akuntansi juga harus tahu dalam pembelajaran manajemen. Selain membahas yang bersifat konseptual tadi, ini juga mengaplikasikan ke dalam dunia praktik ya. Tadi yang saya sebutkan banyak sekali sering digunakan oleh mahasiswa dalam pengambilan skripsi atau mata kuliah ya. Dia akan mengambil tentang apa temanya begitu. Nah, tujuannya daripada untuk mempelajari ini atau capaian daripada pembelajaran mahasiswa ini diharapkan dapat memahami kegunaan informasi akuntansi manajemen, kemudian menyajikan perhitungan harga pokok produk atau HPP ya, dan merekayasa perencanaan pengendalian. Nah, kalau sudah berhubungan dengan manajemen, ada fungsi-fungsi manajemen di dalamnya ya. Ini materi pokoknya nih sampai ada 7 sub pokok bahasan nih, cukup banyak. Di antaranya ada ruang lingkup akuntansi manajemen yang berisi pengertiannya, kemudian tujuan, maksud, ruang lingkupnya gitu, kemudian ada konsep biaya, perilaku biaya, metode pembebanan BOP, HPP, volume, dan konsep pengambilan keputusan. Nah,
Untuk ruang lingkup manajemen yang kita pelajari di sini nanti akan ada hubungannya nih antara pihak internal, pihak eksternal. Siapa saja itu pihak eksternal dan internal dalam suatu perusahaan. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Akuntansi manajemen adalah suatu sistem akuntansi yang tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan. Ngomongin pihak internal, itu manajer ada 3. Ya, ada manajer keuangan, manajer produksi, dan ada manajer pemasaran. Dan pihak internal lainnya, siapa itu? Ada top manajemen, gitu, atau direktur perusahaan, atau presiden direktur kalau perusahaan itu sudah punya cabang. Gitu. Ini pengertian akuntansi juga, akuntansi manajemen ini dari beberapa ini saya ambil satu aja. Pengertian akuntansi manajemen menurut Mulyadi adalah suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai intern. Jadi kalau ngomongin akuntansi manajemen, itu yang menggunakan adalah pihak-pihak internal. Beda dengan akuntansi keuangan, ya. Siapa sih pengguna akuntansi keuangan? Banyak orang yang di luar perusahaan. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini ada perbedaannya. Ada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, baru saya singgung ya. Oh, ini perbedaannya. Pertama, kalau akuntansi manajemen itu untuk kepentingan internal. Tapi kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa? Ada kreditor, ada pemegang saham, ada investor, ada calon investor, kemudian mereka semua yang berhubungan, yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau nanti rekan-rekan mahasiswa mulai menyusun skripsi yang berhubungan dengan laporan keuangan, maka di sini akan diberikan laporan keuangan yang mengeluarkan adalah akuntansi keuangannya, ya. Apakah laporan keuangan yang dikeluarkan itu oleh perusahaan itu adalah yang real? Nah, ini kalau akuntan untuk perusahaan ini bisa dijangkau di sekitar kita, ini biasanya laporan keuangan yang diberikan untuk penelitian ini yang tidak real, ya. Tapi kalau rekan mengambil di Bursa Efek Indonesia, ya, di Bursa Efek Indonesia ada yang ngambil di CII, nah itu laporan keuangannya real, ya. Jadi kalau ada rekan yang ngambil judulnya mengambil data itu di Bursa Efek atau di CII gitu, ya, atau data-data perusahaan besar, itu datanya itu bisa real, ya, bisa real gitu. Yang kedua, akuntansi keuangan itu menyajikan data secara garis besarnya saja, gitu ya. Jadi tidak begitu detail untuk laporan keuangan, tidak sedetail yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengambil judul untuk akuntansi laporan keuangan, ya, maksudnya laporan keuangan ini tidak akan diberikan secara global saja, gitu. Tidak begitu mendetail, ya. Kemudian akuntansi manajemen itu sifatnya sangat detail sekali. Pengeluaran, pemasukan, belanja, biaya produksi, ya, biaya BOP-nya, kemudian pendapatannya. Ngomongin pendapatan sama penjualan beda, ya. Nah, itu nanti akan secara dirinci, secara detail di akuntansi manajemen. Gitu. Lanjut, ya. Ini untuk fungsi tujuan dan ruang lingkupnya, nih dijadikan satu aja.
Ya, di mana di sini adalah akuntansi manajemen menyajikan data, informasi penting yang terkait dengan berdasarkan data historis dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi ada fungsi-fungsi manajemen, ya, di antaranya 4 yang paling pokok, dan bisa ditambahkan yang lainnya, masih banyak lagi ya fungsi manajemen. Selain keempat ini ya, selain POAC ya, planning, organizing, executing, controlling. Ada staffing, ada directing gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin pengguna akuntansi manajemen tadi adalah pihak-pihak internal. Di sini tadi udah dijelaskan ada 3. Jadi antara manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran dalam melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya, dan pelaporannya itu harus larinya ke top manajemen atau puncak manajemen. Di situ ada direkturnya, gitu ya. Jadi semua kegiatannya, meskipun mereka ini sudah sangat ahli, ketiga manajer ini sudah sangat ahli, sudah sangat paham, ini harus memberitahu dulu terhadap atasannya apa yang akan diambil langkah. Jadi idenya juga harus diberikan kepada, harus dicurahkan, harus dikeluarkan, dan harus tahu nih manajer, top manajemennya atau leadernya di sini harus tahu bagaimana kinerjanya masing-masing itu. Tidak boleh dia mengambil keputusan secara sendiri. Itu nanti apabila ada kekeliruan atau kesalahan, maka ini juga seorang top manajemen sudah tahu kemarin ngambil langkahnya seperti ini. Jadi dia akan bertanggung jawab. Itu ya. Ini saya berikan ketiga definisi daripada pihak-pihak internal perusahaan. Salah satunya adalah manajer keuangan yang membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan. Aktivitas keuangan perusahaan itu apa saja? Ada yang apa saja aktivitas biaya yang dikeluarkan. Ini biaya nih yang berhubungan dengan pendanaan modal. Ini harus tahu semuanya. Informasi dia harus dapatkan semuanya dari bawahannya. Jadi nanti pas pada saat pelaporan, karena ini berhubungan dengan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, ini juga harus banyak berkiprah ya. Artinya dengan manajer keuangan itu yang berkutat ya di suatu penghitungan modal yang cukup pelik. Jadi kalau ada salah sedikit nanti akan terlihat sekali. Makanya dia ngomongin berat, ya berat ini di manajer keuangannya. Gitu. Nah dia juga harus memikirkan selain dengan modal yang keluar dan masuk, dia juga harus memikirkan bagaimana ini ya keuangan, bisa nggak nih dikeluarkannya gaji untuk semua karyawannya apabila penjualan itu merosot. Ini harus tahu banget. Nah, yang membantu manajer keuangan itu diantaranya adalah manajer produksi. Yang mana manajer produksi ini nanti membutuhkan informasi mengenai rincian biaya cost of goods sold. Atau di sini dikenal dengan harga pokok produksi. Seperti apa? Total biaya produksi, biaya per unit produk, biaya tenaga kerja langsung, TKL ya, tetap BOP-nya secara langsung. Yang berhubungan dengan proses produksi apa saja. Ini pihak dari manajer produksi juga banyak berkutat nih di dunia industri, di lapangannya, bagaimana tahu hari ini memproduksi berapa atau minggu ini memproduksi berapa. Terus berapa produk yang sudah keluar, berapa produk yang sudah terjual. Nah, ini nanti laporan keuangannya ke manajer
keuangan. Setiap langkah daripada manajer keuangan ini juga top manajemen juga harus tahu. Ini juga sangat berkaitan erat sekali ya ketika pihak internal yang paling pokok di sini sangat berkaitan satu sama lain ya, di mana manajer pemasaran ini juga membutuhkan informasi yang berkaitan dengan seluruh komponen biaya yang terkait dengan harga jual produk. Yang apa yang ada di pasar sana, dia harus tahu. Itu bagaimana nih ada penjualan secara kredit, tunai, dan lain sebagainya. Nah, ini harus tahu. Ini sangat berkesinambungan. Apabila nih manajer pemasaran dalam memberikan informasi kepada pihak luar dalam kegiatan promosi, ini juga harus tahu nih bagaimana nih cara pembeliannya, cara pembayarannya seperti apa gitu. Nah, yang keempat adalah pihak top manajemen di mana dia membutuhkan informasi yang terkait pengambilan kebijakan strategi. Ada penyusunan anggaran dari manajer keuangan, ekspansi usaha itu dari manajer produksinya. Kemudian diversifikasi produk. Nah, ini juga manajer produksi. Kemudian kebijakan investasi. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana nih kalau ada yang mau berinvestasi. Berapa persen, kemudian caranya seperti apa gitu ya. Ini ruang lingkupnya yang berserta dengan tujuan. Kemudian ini ada strategi, ada struktur organisasi. Ini kayaknya nggak terlalu rumit ya, bisa dibaca. Salah satu aja nih ambilnya ya untuk struktur organisasi. Struktur organisasi itu sangat penting sekali, harus dibuat meskipun saya tahu ini pekerjaan saya, ini misalnya saya sebagai manajer keuangan, saya tahu, tapi semuanya itu harus punya struktur organisasi, biar terkoordinir ya. Jadi yang masuk ke perusahaan sebagian sudah ada struktur organisasi yang menjabat ini tahun ini siapa, besok siapa lagi, itu juga harus berputar agar penempatan atau staffingnya itu tepat sasarannya ya. Jadi struktur organisasi adalah kelompok kerja atau tempat pimpinan serta penjelasan mengenai tugasnya, tanggung jawabnya, dan wewenangnya agar tidak terjadi ini kegiatan yang overlapping atau bertumbuk-tumbuk. Nah, ini maka harus dibuatkan struktur organisasi biar jelas gitu. Saya melaksanakan sesuai tupoksinya saya gitu. Nanti baru kalau tupoksi saya ini sudah selesai, baru kalau bisa membantu rekan lainnya. Dan biasanya juga tidak apabila kok selesai tepat waktu, nah ini biasanya sering dipromosikan untuk peningkatan jabatannya. Jadi rekan-rekan semuanya apabila ingin naik ke jabatan itu banyak sekali faktornya selain kedisiplinan kerja gitu ya. Nah, selain itu juga ide-ide yang muncul yang kreatif, inovatif itu. Nah, seperti itu. Kemudian juga ringan tangan, artinya akan sering banyak dia membantu rekannya itu ya. Nah, ini yang seperti ini gambarannya. Kemudian hasil pekerjaannya juga bagus ya, sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. Nah, kalau ngomongin tadi fungsi manajemen itu banyak kok, 7 apa ya. Nah, itu kita di sini masih cukup mempelajari 4 dulu ya. Ada planning, nah, ini ada coordinating ya. Bisa juga ditambahin dengan acquainting ya, aktivitas itu. Ini kemudian ada organisasi, organizing. Ya, itu nih belum ditulis.
Ini diantaranya ada 4 ini. Boleh ya ditambahkan yang lainnya, boleh semakin banyak, semakin lengkap. Itu juga kita bisa tahu gambarannya seperti apa itu dalam perusahaan itu. Ini saya berikan evaluasi, ya, tidak berat dan juga tidak rumit ini. Apa saja peran akuntansi manajemen dalam organisasi, apa yang Anda pahami tentang akuntansi manajemen ini mudah-mudah ya. Apa perbedaannya? Udah semuanya tadi ya, udah dibahas semuanya di atas. Kayaknya ini untuk tugas yang ini tidak rumit, tidak sulit ya. Untuk ini hanya kelas reguler saja dulu ya yang mengerjakan. Nanti untuk selanjutnya ada tugas. Nanti untuk tugas akuntansi manajemen ini akan saya bagi 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Gitu. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, untuk materi akuntansi manajemen ini yang kedua ini sudah selesai. Semoga bisa memberikan ilmu untuk semuanya, ilmu yang manfaat ya tentunya. Dan mohon apabila nanti ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar dan akan saya jawab. Dan misalnya ini ada yang bertanya dan saya belum sempat menjawab, tolong yang lainnya juga ikut menjawab. Tolong bisa berdiskusi ya di dalam Google Classroom agar terlihat enak nih, gitu ya. Jangan cukup terima kasih saja nih, nanti di belakang modul saya nggak mudeng gitu ya, saya kurang jelas itu. Begitu saja nih rekan-rekan mahasiswa untuk perhatiannya, untuk waktunya saya akhiri perkuliahan yang kedua ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.